Skenario pembunuhan berencana oleh Aulia Kesuma terhadap suaminya, Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadeli, dan anak tirinya M. Adi Pradana alias Dana terbongkar. Pada tanggal 23 Agustus 3 tahun lalu, tercatat sebagai hari di mana Pupung dan Dana mengembuskan napas terakhir mereka di rumahnya sendiri. Pembunuhan tersebut direncanakan oleh Aulia. Setelah memberikan racun, Aulia bersama 3 orang lainnya, yakni putranya, Giovanni Kelvin, dan 2 pembunuh bayaran yakni Sugeng dan Agus, membekap kedua korban menggunakan kain. Setelah dibunuh, kedua korban dimasukkan ke dalam mobil Toyota Calya dan dibawa ke 4 eksekutor untuk bertemu Aulia dan Kelvin. Setelah itu, Aulia dan Kevin membawa mobil tersebut ke Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2019. Di sanalah kedua pelaku membakar mobil tersebut, lalu meninggalkan jasad korban di dalamnya. Pembunuhan berencana itu berawal ketika Aulia merasa sakit hati kepada Pupung. Aulia mengklaim dirinya harus banting tulang seorang diri dalam menopang ekonomi keluarganya. Menurut Aulia, Edi tidak memiliki pekerjaan sejak mereka menikah tahun 2019. Mereka juga sering bertengkar karena hal-hal sepele. Salah satu sumber percekcokan adalah soal pergaulan anak tirinya, yakni Dana. Masalah selanjutnya muncul ketika Aulia meminjam uang senilai 10 miliar ke bank pada tahun 2013. Uang tersebut digunakan untuk membuka usaha restoran. Dari pinjaman itu, Aulia harus mencicil senilai 200 juta setiap bulan. Dia merasa stres karena merasa berat membayar cicilan tersebut. Namun Pupung kembali lepas tangan dalam menanggung cicilan tersebut. Aulia berharap rumah Pupung di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dijual untuk melunasi utangnya. Namun, usulan itu tidak diizinkan Pupung. Rencana pertama Aulia untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya dengan cara disantet. Aulia pun meminta bantuan santet dari suami mantan asisten rumah tangganya yang berinisial RD. Dia bahkan memberikan uang bayaran senilai 40 juta kepada RD. Kendati demikian, rencana santet itu tak mampu menghabisi nyawa Edi dan Dana. Oleh karena itu, Aulia langsung beralih ke rencana kedua, pembunuhan dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Aulia kembali meminta bantuan RD untuk mencarikan senjata api sekaligus membunuh bayaran. Namun, harga senjata api yang ditawarkan RD kala itu senilai 50 juta rupiah. Namun Aulia hanya mampu memberikan uang senilai 35 juta. Rencana kedua itu pun tidak berhasil karena harga senjata apinya terlalu mahal. Setelah 2 rencana sebelumnya gagal, Aulia pun memutuskan membunuh Edi dan Dana dengan cara diracun dan dibakar. Aulia kembali meminta RD untuk mencarikan pembunuh bayaran guna membantu menghabisi nyawa suami dan anak tirinya tersebut. RD pun menemukan 2 pembunuh bayaran, yakni Sugeng dan Agus, yang berdomisili di Lampung. Keduanya bekerja sebagai buruh tani. Awalnya, keduanya dihubungi Aulia dengan alasan meminta bantuan untuk membersihkan gudang di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setibanya di Jakarta, Aulia kemudian menjanjikan bayaran 200 juta kepada kedua pembunuh bayaran itu untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya. Aulia pun mulai melancarkan rencana pembunuhan pada Jumat 23 Agustus tahun 2019. Aulia membeli obat tidur di sebuah apotek di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Aulia kembali ke rumahnya di Lebak Bulus bersama Kevin, Sugeng, dan Agus. Aulia kemudian mencampur 30 butir obat tidur dalam 3 minuman
yakni jus tomat untuk Edi, jus tomat untuk Dana, dan minuman keras jenis whisky untuk Dana. Aulia berperan untuk memberikan jus tomat kepada Edi, sementara jus tomat untuk Dana diletakkan di dalam kulkas. 3 buah obat nyamuk diletakkan Aulia di tempat yang berbeda-beda, yakni kamar Edi di lantai 1, kamar Dana di lantai 2, dan di garasi. Aulia berharap obat nyamuk itu dapat membakar rumah selang 12 jam setelah dinyalakan pada Sabtu 24 Agustus 2019 pukul 07.00. Kedua korban yang dinyatakan meninggal dunia telah diikat menggunakan sumbu kompor dan diletakkan di garasi. Namun tanpa sepengetahuan Aulia, 2 obat nyamuk yang diletakkan di kamar Edi dan di garasi dipadamkan oleh salah satu pembunuh bayaran dengan cara meludahinya. Obat nyamuk itu pun hanya membakar kamar Dana di lantai 2. Peristiwa kebakaran itu pun sempat diketahui oleh tetangga dan dipadamkan oleh 4 mobil pemadam kebakaran pada Sabtu 19.00 waktu Indonesia Barat. Dia pun kembali menyusun rencana untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Aulia memutuskan membawa kedua jenazah korban ke Sukabumi bersama Kevin untuk dibakar di dalam mobil. Dalam perjalanan menuju Sukabumi, Aulia dan Kevin membeli 8 botol Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Mobil yang berisi jenazah tersebut nantinya akan diparkirkan di pinggir jurang di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kevin diperintahkan untuk membakar mobil yang berisi korban dan mobil sudah mengarah ke jurang. Aulia membuat skenario seolah-olah korban terbakar karena mobil terjun ke jurang. Namun, rencana pembakaran tersebut kembali gagal karena Kevin menderita luka bakar saat berusaha membakar kedua jenazah di dalam mobil. Setelah membakar menggunakan 8 botol Pertalite, saat itu Kevin masih dalam kemudi. Mobil pun meledak dan mengenai Kevin. Aulia memutuskan melarikan diri dan membawa Kevin ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Aulia Kusuma dan putranya Giovanni Kelvin. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tindakan Aulia dan Giovanni sangat tercela, meresahkan masyarakat, sangat sadis, serta telah membuat kesedihan mendalam pada keluarga korban. Para terdakwa juga terbukti secara sah telah melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya memang telah menuntut hukuman mati terhadap Aulia Kusuma dan Giovanni Kelvin. Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan kedua terdakwa dalam kasus pembunuhan itu.